Oke, masuk bab 3 ya. Nah, ya di sini kita belajar tentang CNN ya, teknik dalam deep learning ya, supervised, yang salah satunya ya dikhususkan untuk mengekstrak fitur dari image ya. Minggu kemarin kita belajar ini ya, MLP untuk klasifikasi apa kemarin? Jenis kelamin ya, dan bunga iris ya kemarin ya, bunga iris. Bunga iris itu kan kalau kalian mengamati ya, whiteboardnya, nah, oke, sambil ngeliat-ngeliat di layar ini aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau kalian perhatikan ya datanya yang kemarin, ya itu kan data tabular seperti ini ya, ada kolom-kolom, terusnya ada label, ada kelas ya. Ini ada variabel X1, X2, X3 ya. Nah, terus seterusnya. Nah, untuk data image bagaimana? Nah, data image karena dia bentuknya citra itu kan pixel gini ya, beberapa pixel gini. Nah, deep learning ya sebenarnya ujung-ujungnya nanti masuknya ke MLP seperti ini. Sama seperti yang kalian lakukan kemarin, ujung-ujungnya membuat MLP. Ya, tapi bagaimana mengolah dari citra yang seperti ini ya, agar bisa dimasukkan ke MLP seperti ini. Nah, konteks deep learning secara umum ya, kuncinya adalah representation learning. Ya, representasi itu apa? Perwujudan. Ya, jadi tergantung data. Maksudnya seperti ini. Kalau data image, image kan ukurannya beragam ya, variasinya, bahkan kompresinya, ya kan? Kompresi apa? Format JPG, PNG yang ada alfanya itu ya, untuk atur transparansi. Terus apa lagi? Yang ini kemarin data ini ya, medis ya, Dekom itu yang datanya gede banget. Macam-macam ukurannya pun juga beda, resolusi juga beda seperti itu. Nah, tantangannya ya untuk deep learning itu adalah bagaimana mewujudkan ya image data itu agar bisa diolah ke dalam deep learning seperti itu ya dari beragam ukuran. Nah, salah satu pendekatannya adalah menggunakan konvolusi ya, konvolusi seperti itu. Nah, konvolusi di sini apa sih konvolusi? Ya, solusi efektif ya untuk pengolahan citra secara spasial ya. Ingat kemarin kita pas belajar pengolahan sinyal digital, kita ada pengolahan sinyal ya, citra dari sisi, udah masuk belum ya PSD? Yang ngolah filter, filter suara itu, sinyal, yang image, belum ya? Oh ya, kelas satunya berarti, sorry. Kadang bingung ya. Minggu depan. Nah kalau Oh, lu beda. minta tolong yang lain di mute ya, voice-nya dari saya. Nanti recordingnya saya kasih. Aman, ya. Tenang, nggak saya ikut record. Sudah saya record di sini. Ya. Jadi gini, kalau di pengolahan sinyal kita bisa mentransformasi ya citra yang ranahnya spasial ke dalam bentuk frekuensi. Ya, salah satu manfaatnya apa? Apabila ada image yang banyak noise-nya. Ya, kita bisa menggunakan contoh low pass filter ya. Low pass filter artinya sinyal yang rendah dia akan diambil, yang tinggi dia dibuang. Nah, citra yang ada noise-nya dia cenderung sinyalnya itu tinggi. Ya, banyak spike-spike seperti itu. Nah, spike-nya puncaknya dibuang. Jadi seolah-olah citranya itu lebih halus, lebih smooth ya. Seperti itu. Nah, kalau dalam CNN dia pendekatannya murni spasial ya. Spasial artinya dia melakukan perhitungannya terhadap citra ya apa adanya itu ya. Nah, di sini ya cara kerja CNN seperti ini ya. Input layer itu saya contohkan eh, satu citra RGB ya.
RGB di sini. Citra RGB ya, warnanya. Nah, ini inputan ya, inputnya berupa image ya dengan ukuran tertentu ya. Ukurannya misal X kali Y gitu ya. Dia memiliki 3 buah layer ya. 3 buah layer, layer biru, hijau dan merah seperti ini di sini ya. Ada 3 layer. Nah, dia dikonvolusi, gampangnya seperti itu konvolusi. Nanti saya jelaskan konvolusinya itu apa. Dan di sini ada dua yang menghasilkan ya activation maps. Nah, oh, contohkan sih. Nah, di sini ya. Citra input dikonvolusi dengan sebuah kernel ya, menghasilkan sekian maps ya. Kernelnya ada 12, dia jadi 12. Nah, maksudnya gini. Aku gini ya. Oh, nah, ya, apa? Warnanya mau kayak gimana? Apa lagi? Apa lagi? Tapi kenapa tak tahu tuh aku sih yang informasi ini. Apa PSD mana itu? Nah, penjelasannya begini. Ini citra inputan ya, satu layar saja. Dia dihitung dengan konvolusi sebuah filter ya, filter menghasilkan seperti ini. Hitungannya gini. Di sini aja ya. Kita punya image ya. Ini ukurannya kecil aja ya. Kemudian ada sebuah filter atau kernel ya. Ukurannya 3x3. Oke. Anggur ya. Nah, seperti ini. Anggaplah datang itu saya sudah beritahu. Tak kasih tenang aja. Tidak apa-apa sih, tapi emang storage kalian. Jadi gini, kita punya sebuah filter ini memiliki nilai, misal min 1, 0, min 1, 0, 0, 0, 5 gitu. Nah, ya, satu nilai. Seperti ini, ya. Kemudian dia dilakukan proses namanya konvolusi. Nggak tahu perhatikan depan di layar nggak ada. Ya. Konvolusi ya. Ini dihitung di sini. Nah, ini ada tiap-tiap pixel itu kan ada nilainya, ada intensitas. Kita dihitung di sini. Berjalan bergeser gitu. Nah, dihitung kalau pendekatannya konvolusi ya, konvolusinya dari apa 3x3 ini, 3x3 pixel pada image dia akan menghasilkan satu kotak, satu pixel. Hitungannya begini. Nah, ini ada X, ini ada X aksen. Ya. Untuk menghitung ini adalah nilai yang ada di sini sama dengan ini kali ini ya. Ini kali ini ditambah ini X1 aksen, X2 aksen, ditambah X3 aksen, seterusnya ya sampai titik yang kedua. Jadi kayak gitu bu, kita evolusi hitungnya gini. Nanti dia bergeser, dia menghasilkan satu kotak, berarti bergerak lagi, bergeser satu pixel, satu kotak seperti ini. Ya, terus berjalan dari sini, ya, terus
Seperti ini. Sampai habis. Itu konvolusi. Nilainya ini berdasarkan hitungan ini. Perkalian antara nilai investor dari sini. Nah, itu konvolusi. Harusnya seperti itu ya. Kernel seperti ini. Nilainya macam-macam tergantung ini apa keperluannya dari image. Nah, filternya apa yang umum ya? Jadi dalam CNN ya, CNN itu kan dia layarnya besar seperti ini. Contoh CNN ya, ini image input ya, dia masuk ke sini, dilakukan proses konvolusi ya, konvolusi pertama yang tadi ya, seperti ini. Terus setelah dikonvolusi dia menghasilkan namanya fitur map. Fitur map itu sebenarnya ya image juga, cuma dia berisi informasi yang paling penting ya. Jadi konvolusi itu dia tidak menggunakan informasi dari keseluruhan image. Sebenarnya bisa kita menggunakan semua pixel ini menjadi apa? Langsung masuk ke NLP. Jadi gampangnya setiap pixel ini jadikan vektor kan? Vektor panjang-panjang itu pixelnya. Jadi stretch gitu, drag. Nah, dari drag ini kalau masuk NLP bisa. Ini kan sebenarnya X1, X2 sampai ke X3 gitu. Terus dimasukkan ke NLP. Bisa. Nah, tapi kan tidak semua informasi yang ada di sini berguna. Buat apa? Memberatkan komputasi kan? Kita hanya butuh informasi yang paling penting. Nah, menggunakan konvolusi, dia hanya mengekstrak informasi yang paling penting. Jadi dari ukuran sekian, sebetulnya segini sekian, kan lebih pendek. Fiturnya lebih pendek, komputasi lebih sedikit, tapi berisi informasi yang lebih yang paling penting. Oke, nah konvolusi biasanya layarnya macam-macam banyak ya. Nah di sini ada misal ada layar pertama ya, layar 1, terus menghasilkan sebutnya yang kotak kecil 3 tadi hasil konvolusi namanya fitur map. Fitur map ya, fitur map. Nah fitur map ini ya masuk proses yang namanya pooling ya, pooling. Pooling sama konvolusi juga, tapi dengan ukuran yang lebih kecil ya, biasanya ukurannya 2x2. Dia tergantung poolingnya. Ada 2 teknik pooling yang umum dipakai, max pooling dan average pooling. Nah, max pooling itu hanya menghitung intensitas tertinggi dari fitur map. Oke, misal dia menggunakan ukuran ini ya, 2x2, ukuran ini, ukuran poolingnya 2x2, dia dihitung terhadap fitur map. Nah, dari 4 kotak ini, mana intensitas paling tinggi? Itu jika menggunakan max pooling. Max pool. Nah, luarannya sama, 1 kotak lagi. Gitu. Nah, ini digeser lagi, dihitung sedemikian ya. Terus seperti itu. Nah, kalau terus kemudian masuk ke layar berikutnya, misal kalau ada layar konvolusi lagi, boleh. Layar kedua, L2 ya. Dan seterusnya ya, seperti itu. Itu dari sisi jika menggunakan satu kernel. Nah, umumnya konvolusi kernelnya tidak hanya satu. Nah, mungkin kita hanya mengekstrak satu informasi. Nah, satu kernel ini menghasilkan satu informasi. Apa contohnya? Kernel informasi dari image kita bisa mengekstrak fitur tepi. Tak tahu edge tepiannya image itu. Ya, itu ke satu kernel. Satu kernel yang lain bisa menggunakan fitur yang lain, macam-macam. Nah, yang di buku saya ini saya mencontohkan di sini ini ada 12 kernel ya. Jadi satu image RGB dia dikonvolusi dengan 12 kernel menghasilkan 12 fitur map atau activation map. Namanya macam-macam. Kita disebutnya fitur map seperti itu. Nah, 12 fitur ini sama tadi diproses ke belakang ya, menggunakan pooling dan seterusnya dihitung ya sampai beberapa layar konvolusi misal ya. Nah, terus endingnya bagaimana? Nah, endingnya ingat
ujung-ujungnya ya, ujung-ujungnya luaran dari ini CNN kan berupa kotak-kotak matriks kecil ya, fitur map yang kecil-kecil tapi banyak. Ya, seperti ini, banyak. Ini anggapannya berdasarkan arsitektur yang misal kita susun, ini adalah berisi informasi yang paling penting. Ya, ini ukurannya macam-macam ukurannya ya. Anggaplah ukurannya 2x2 tapi banyak. Ya, channelnya banyak. Nah, bagaimana supaya bisa masuk MLP? Bagaimana? Ya diubah ke bentuk vektor. Kayak pita tadi tarik, jebret. Wes, jadi setiap ini ya, setiap ini diubah menjadi bentuk vektor. Ini dari ukuran 22 pas jadinya ini 4. Ya, 1 kali 4. Sama yang belakang juga 1 kali 4 disusun, deng, 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 panjang ya. Masuk MLP selesai kan? Gampang ya? Gampang. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan ini? Bagaimana ya? Remove background. Bagaimana? Remove background manual atau yang basisnya AI? Kalau remove background manual kan tinggal pakai pensil aja. Oh iya sebenarnya remove background. Remove background itu apa ya tekniknya ya? Ada sih kalau yang saya tahunya basisnya AI. Kalau yang geser manual itu belum tahu. Kalau basisnya AI itu gini, dia kan deteksi mana background, mana foreground. Kalau for background pasti backgroundnya latar, gunungan, bangunan gitu ya. Kalau foregroundnya posisinya objek gitu. Itu kalau yang otomatis. Ya, dia bisa ngambil objeknya ya sudah diambil itu toh. Ya, kalau yang manual misal dia harus bikin bounding dulu ya. Bounding misal gambar line mengikuti konturnya itu kan. Itu kan yang manual kan seperti itu. Kalau yang AI ya yang basisnya image itu apapun ada CNN di situ. Pasti ada. Nah, arsitekturnya macam-macam. Nah, nanti kita belajar di pertemuan keempat yang lebih kompleks kasusnya. Ya, ini CNN yang paling dasar. Ya. Macam-macam sih kalau ngomong kita kasus-kasus background removal atau apa karena teknologinya sekarang sudah ya, sangat advance ya. Di dalamnya ada apa kita tidak tahu. Apalagi yang aplikasi jadi kayak Photoshop gitu ya. Di dalamnya kita tidak tahu apa isinya. Gitu. Pasti ya dasarnya menggunakan teknologi ya minimal seperti ini gitu loh. Ya kenapa Photoshop mahal karena ya mereka pasti beli lisensi. Bisa jadi ya lisensinya peneliti si A ya dari dibeli. Makanya Photoshop mahal. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain terkait CNN? Oke. Nah, untuk detailnya ada di buku ya. Nanti silakan dibaca. Nah, ini karena nah ini poolingnya yang tadi pooling ada filter, konvolusi, ada pooling layer ya. Nah, pooling ada dua saya jelaskan tadi. Kalau max pooling itu mengambil yang tertinggi intensitas dari 4 kotak ya. Kalau average dia menghitung nilai rata-rata intensitas tadi. Semuanya dijumlahkan terus dibagi dengan jumlah pixel yang ada di pooling. Itu yang nanti outputnya berupa 1 pixel, 1 kotak ditaruh sebagai fitur map ya seperti itu. Nah ini contohnya. Contoh dari pooling. Nah, ini fitur map ya. Fitur map, anggapnya fitur map dari hasil konvolusi ya. Dari yang ini fitur map dari hasil konvolusi, terus di pooling dengan ukuran 2x2 ya, filternya, menggunakan pendekatan max pooling ya. Ini dimasukkan ke sini, dihitung kotak-kotak bergeser seperti tadi ya. Ini menghasilkan eh, seperti ini. Contoh max pooling, ini ada fitur map 1156. Digunakan max pooling, maka yang diambil hanya 6. Nah, di sini ada kata-kata stride. Stride itu ini. Jadi pergeseran pixelnya ya. Kalau stride-nya 1, poolingnya dia bergerak hanya per pixel gini. 1 pixel. Tapi kalau stride-nya 2, dia bergeser langsung 2 pixel. Drag gini. Nah, makanya jadinya dia 4. 2 kali 2. Ukurannya 4 kotak. Karena dia stride-nya 2,
poolingnya ukurannya 2x2 dengan max pooling, maka dia hitung mana sih yang paling tinggi gitu kan. 6. Oh, nah. Digeser gitu, tak gini, cuma hitung gini aja. Straight, yes. Itu max pooling. Ya, dengan 2 strike, ini catatannya di sini. Kalau average pooling dengan ukur parameter yang sama, filter 2x2, strike-nya 2, dia menghitung rata-rata, ya kan? Beda kan ya? Hasilnya, di rata-rata ketemu pooling. Ya ini nanti yang dipakai untuk NLP, ya. Jadikan seperti ini. Kalau di bahasa TensorFlow atau Python sih namanya di flatten. Flattennya berarti cemet gitu. Cemet dari kotak, cemet di bread jadi vektor. Ya. Oke. Nah ini fully connected. Fully connected itu, nah ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ini fitur map yang paling ujung setelah layer CNN 1, CNN 2, 3, misal ada banyak, terus muncullah fitur map setelah di pooling ya. Fitur map itu kemudian diubah, ditransformasi ke dalam bentuk vektor. Dari 4 kotak ini dia menjadi seperti ini ya. Di mana setiap pixel ini bisa kita jadikan fitur X1, X2 hingga X ke N. Nanti tinggal masuk klasifikasi. Misal apa kelasnya ya kan? Sama kayak MLP yang kemarin, seperti klasifikasi bunga iris ya. Kalau bunga iris kemarin kita lihatnya kan pakai kelas ini. Kelas apa? Oh, alah. Saya. Oh, udah ambil ini tuh. Loh, kenapa harus izin saya? Langsung keluar aja, enggak apa-apa ya. Semester berapa tuh? Oh, alah, ya wes, ya wes. Oh, ingin mendengarkan ini, nggak apa-apa. Mendengarkan, ingin tahu. Dia kelas kelas satunya, Yon. Kelas ini kelas A2 apa satu? Dia ngambil A2. Tapi karena ada taksi mungkin ada beberapa yang dikorbankan. Oh, loh, kira mau tahsin. DPA-nya siapa? Yang tadi yang keluar. Pak Jis. Tahun kemarin kalau juga Roh, itu cuti. dia cuti. Oh. Jadi kalau DPA-nya saya ya, misalkan ada 2 kelas PSD atau ML2 ya. Misalnya yang bentrok kelas ini, kan ambil kelas satunya bisa. Bisa. Nggak apa-apa. Saya pernah cerita kan, kelas A1, A2 itu bukan kelasnya kalian, maksudnya bukan pengelompokan angkatan. Tapi itu kelas kalian ngambil di perkuliahan. Gitu, enggak ada ini satu angkatan, kamu A2, aku A1, bukan. Bukan. Jadi fleksibel. Kemarin apa? Raffi DPN saya. Ya kemarin beberapa teman tak gitu kan toh. Jadi yang ini yang bentrok, terus ngambil kelas satunya. Enggak apa-apa, menyesuaikan biar nggak ada yang bentrok gitu loh. Yang di sini nggak ada yang bentrok kan? Yo. Mana aja nih? Wong kelas kita kelas di Unida ini kan belum ada prasyarat kan? Artinya kok ngambil ML2 dulu enggak apa-apa tanpa harus mengambil ML1 itu loh. Boleh. Enggak apa-apa, belum ada mata kuliah prasyarat yang diwajib artinya entah itu dari aturan maupun sistem yang mengunci. Oh, kamu belum lulus machine learning 1 jadi enggak boleh machine learning 2, enggak belum ada. Belum ada aturan itu. Harus ambil aja yang penting kan bisa lulus gitu loh. Waduh, ya wis lah, ya sepurane, bukan DPR-nya bukan saya. Ya wis gak apa-apa, lanjut. Oke. Nah, oke ya, ini contoh ujung-ujungnya masuk ke MLP ya. Transformasinya seperti itu. Nah, ini contoh ya. Contoh arsitektur utuh ya dari CNN, citra umputan ya. Ini foto ori loh ya. Saya tidak jiplak dari gambar manapun ini. Ini di stasiun Tokyo. Wis. Nggak ada tuh malah ini. Jangan heran ya, di sini banyak TKW TKW.
Oh iya, banyak di sini ada TKW ini. Apa yang kostumnya norak itu TKW. Loh, beneran, kelihatan kok dari jauh nih. Norak-norak kalau nggak di Indonesia ya Vietnam wis itu aja. Tapi kalau orang Jepang itu pakai baju itu pasti apa ya, pantas gitu dilihat. Kelihatan wis drama-drama Jepang itu ya. Mereka pakai baju kok kelihatan bajunya aneh, tapi dari kombinasi warna kok pas ya dipakai ya. Rizky, gimana Rizky? Mereka pintar milih baju fashion itu. Warna tidak terlalu ngejreng ya, tapi kombinasinya wah, asik ya. Tapi kalau kita yang pakai norak ya, gila nih ya. Nggak apa-apa, nggak tahu kayak gitu ya. Nah ini contoh ya, di konvolusi ya menggunakan suatu kernel ya, hasilnya seperti ini dari satu image RGB ya. Anggap contoh di sini ada berapa kernel? 5 ya, 5 kernel. 5 kernel menghasilkan 5 fitur map, terus di pooling, terus dikonvolusi, pooling, kemudian kita ubah ke vektor, di flatten, dicemet ya, dicemet. Nah, terus diklasifikasi, wes jadi. Nah, kayak gitu. Itu CNN. Nah, ini implementasinya. Nah, di sini kita nyoba ya, online semua ya. Sambil buka kitab saya yang ini ya, week 3 silakan ya. Ini ada contoh kode. Ya, di sini kita nyoba kan download dulu datasetnya ya. Di readme-nya ada nggak itu? Ah, di readme-nya ini ya. Ini, klik di sini. Ini download dataset. Datasetnya aduh, MNIST. MNIST dataset. Loh, oke, ini ya, download dulu. Oke. Ya, oke ya. Bahkan deep learning course-nya week 3 ya, week 3 model prediksi gambar train. Oke, sama ya strukturnya. Silakan di-download dulu datasetnya ya. Kalian masukkan sudah cloning project deep learning course toh? Dari Git-nya. Ini loh, ada yang sudah cloning, di cloning dan nanti di dalam course yang week ketiga kalian buat directory data gitu misalnya ya. Nah, datasetnya tadi dimasukkan ke dalam situ. Ini kalau arsitekturnya di sini ya. Nah, di sini kalian buat folder namanya data gitu ya. Nah, di sini ada dalam yang kalian download tadi ditaruh di sini. Ya, di dalam week 3. Bisa cloning toh? Cloning atau ini? Download zipnya enggak apa-apa wes. Di komputernya ada Git toh? Bisa Git pula ada ya? Iya, kalau kalau ngezip itu bisa ngepull nggak ya? Misal downloadnya berupa zip-zipan terus di dalamnya kalian melakukan git pull gitu bisa nggak ya? Eh? Coba ya. Kalau clone itu bisa git clone. Zip itu bisa nggak ya? Oke ya. Oke, sudah download semua. Kecil toh datanya setnya? Nggak gede kan? Cuma berapa sih? Cuma, sorry, saya cuma 60 mega. Ya, 60 mega. Ya, oke ya. Silakan. Nah, kalau yang sudah cloning, clone data setnya, kalian akan dapat ini ya, beberapa file ya. Di dalam week 3 itu ada apa ini? Dataset apa kelas model ya, seperti kemarin ya. Model, oh iya kita pakai, ini harus pakai Jupyter. Ada yang nggak punya GPU nggak? Ada yang nggak punya GPU nggak? Ada yang laptopnya kentang? Oh, PC-PC ini bagus nggak? Oh, di freeze ya PC-nya? Hah?
Bukan PC yang ini loh. Yang PC lab yang lain di deep freeze. Maksudnya kalau di deep freeze kita nggak bisa install macam-macam itu. Ya bisa, tapi soal itu bisa ya. Oh, yang GPU-nya apa? Kira-kira spek bis? Yang bagus Satu. satu bawaan digital bawah Oh, ya sudah. Berarti kalian ini aja wes. Yang merasa kentang, wes. Ini ya. Langsung aja dari folder dari linknya dataset kalian klik code ini ya. Code ini. Create notebook gitu ya. Create notebook gitu ya. Kalian sudah aktivasi kagelnya dengan nomor handphone? Sudah. Nah, supaya bisa menggunakan GPU-nya, kalian harus aktivasi dengan nomor handphone. Ini apa? Ada enggak kalian akseleratornya ini? Yang belum registrasi pasti enggak ada. Ada enggak? Ada. Atau jangan-jangan enggak ada opsi akselerator ini. Coba. Saya ingin tahu, misal siapa? Silakan saya screen. Siapa wis? Coba yang ada kan. Siapa? Yon, coba Yon. Puyamu Yon. Saya lihat kagelmu Yon. Yang merasa belum aktivasi siapa? Coba langsung share screen aja. Sorry, tak enable dulu. You can share all screen. Oke, silakan share screen. Coba, saya ingin lihat tampilan kegelnya. Hah? Iya. Coba share screen yang kegelnya. Oh, enggak ada akseleratornya ya? Bawah, bawah. Atas, atas, scroll atas coba. Oh iya, enggak ada akselerator ya? Nah, coba aktivasi dulu. Enggak apa sambil sambil di share gini ya. Aktivasi ini coba nah itu. Klik itu masuk di kagelnya, klik kagel logo kagelnya aja atau home aja, home boleh, home. Ya, oke, di profil settings. Ya, settings. Nah, phone verification itu ya. Nah, phone verification klik. Nah, masukkan nomor kalian. Nanti insya Allah dapat notifikasi SMS atau WA gitu ya. Atau SMS ya? Iya, klik. Yes. Oke, verify. Verify. Nah, harusnya dapat SMS. Bawa handphone. Coba silakan share. akselerator ya Hah? akselerator Sudah ada. Berarti sudah aktivasi. Yang ini tadi yang share siapa? Siapa? Oh, Yono. Dapat SMS Yon? Nah, coba dimasukkan Yon. Verify. Oke, nah sekarang masuk ke datasetnya tadi Yon, yang apa yang MNIS itu, yang di kegelnya. Nah, masuk code bikin notebook baru enggak apa-apa wes. Nah itu. Nah, bentar. Nah, itu ada session akseleratornya muncul kan? Nah, itu oke wes ya. Atas Yon. Akselerator. Nah, itu. Nah, pilih yang GPU P100 ya. Kita belum memerlukan yang dual GPU. Itu ada kuotanya. Kuotanya 30 jam per minggu. Ya, kuotanya. Oke, Yon, terima kasih, Yon. akselerator Stop share. Stop share. Oke. Oke, ada yang masih bermasalah? Aman ya? Oke, nah ini ya. Oke, kegelnya pastikan di sisi inputannya ini ada datasetnya ya. Ya, pastikan ya. Oke, kita lihat di kode. Kode model kan lihat aja modelnya. Wah,
Bikin, nah import dulu nih ya, import torch-nya, kopas saya. Ini ya, session copy akselerator P100, oke. Oke, nyala, jeret. Nah, dinyalakan apa ini? Week 03, CNN, MNIS. Oke ya, sudah, belum hijau sih. Tunggu sampai ini hijau ya. Kalau sudah hijau, berarti sudah siap. Kita masukkan, kita bikin dulu kelas modelnya, kelas ya, datasetnya. Kelas datasetnya, kita butuh apa aja ini yang belum ada ya. Import OS Torch, ke apa, lihat dulu. Torch-nya sudah diimport, enggak perlu lagi. Sampai struct, oke, pil, oke. Nah, kita bikin catatannya enak di sini, misalnya dataset kelas. Kelas untuk load MNIS dataset, itu ya. Ini. Nah, di sini kita lihat. Kalian sambil ngeliat code yang di GitHub saya boleh. Nanti tinggal kopas-kopas saja, enggak apa-apa. Copy paste ini ya. Copy paste, thread. Nah, nah ini udah hijau, kita coba run ya. Run all gitu ya. Thread harusnya tidak error. MNIS ini ya, MNIS ini load dataset ini termasuk ada transformasi ya untuk membaca datanya datanya MNIS dataset. MNIS dataset ini apa? Ada yang tahu? Ini loh dataset yang isinya tulisan tangan. Tuh, ini mau. Alah, buka-buka situsnya masih online. Yuk, hilang. Duh, MNIS. Lah, sih. MNIS. Nah, MNIS itu ini loh. Handwritten digit dataset. Nah, dataset tulisan tangan. Nah, kayak gini. Itu tulisan tangan angka-angka. Ya, di sini kita mencoba untuk klasifikasi tulisan angka ini berapa gitu keluarannya ya. Ini pertama kali dipropos oleh Yan ini loh, Yan Lecun ini Facebook Meta AI Chief Scientist-nya ya. Ini orang yang bikin orang ini. Ini yang termasuk generasi orang pertama mengenalkan CNN. Tahun 9 berapa ya? 96 atau 97 ya itu ya. Itu belum ada GPU yang secanggih sekarang loh ya. Bayang dong kayak apa? Belum ada framework kan kayak sekarang. Framework Python, TensorFlow belum ada. Yan Lecun. Oh, kalian sering ngikuti ini gak? Nobel Prize winner gitu tiap tahun ngikuti gak? Siapa pemenangnya gitu? Nobel Prize in Physics 2024. Kemarin ini orang, nah ini loh, Geoffrey Hinton, Nobel bidang fisika yang dapat orang IT. Ayo, kok iso? Bidang fisika tapi yang dapat orang IT. Ini Geoffrey Hinton ini ada 3 orang ya, Geoffrey Hinton ini ya, saya Yan Lecun ya, Yan Lecun mana Yan Lecun terus Geoffrey Hinton ya sama Joshua Bengio. Ini 3 orang ini the godfather of deep learning ya, the godfather-nya ini. 3 orang ini Yan Lecun. Ada yang tahu Ilya Sutskever? Taruh, saya duit ChatGPT itu loh Pak. Loh, Ilya Sutskever, Open AI. Pioneer who co-founded Chief Scientist at OpenAI. Ini yang anu ChatGPT. Sam Altman ini cuma sing duit-duit aja ngono lho. Ini menungsone sing di belakangnya ini yang tahu detailnya. Nah, ini Sam Altman ini nggak penting. Kayak Steve Jobs itu nggak penting. Yang penting itu yang co-foundernya Mac-nya itu, Apple-nya itu. Steve Jobs itu cuma jualan ludah aja. Dia nyala Steve Jobs itu. Dia pintar jualan Steve Jobs. Ya.
Ini Ilya Sutskever. Kamu mau cerita-cerita dikit aja. Ini Geoffrey Hinton ini udah tua semua, udah pensiun ini, profesor. Nah, tak kenalkan ini orang-orang bidang AI, top-topnya. Nah, dan Lecun. Nah, kita lihat profil Google Scholar-nya ya. Ini yang biasa kan disuruh kalian nyari referensi kan. Cari di Google Scholar. Ya, ini orang mengerikan-mengerikan ini ya. Kita bisa ngelihat ini bidang bidang machine learning yang di dunia ini siapa saja ya, yang nomor satunya ya. Oh, Yoshua Bengio toh. Tadi ini orang Kanada. Orang Kanada. Ini orang Kanada juga. Toronto kan Kanada ya. Nah, Kai Ming He ini yang manusia dulu di baliknya Facebook. Kai Ming He. Ini di Facebook. Sekarang masih di Facebook nggak ya? Di Meta ya. Nah, ini co-foundernya OpenAI ya. Di- Ya, Jalan Cun dan seterusnya. Ini yang bidang AI ya. Masih muda ini yang Kai Ming He ini. Oke. Kan tahu teknologi object detection Kak, YOLO dan sebagainya tahu nggak? Yang object detection lah. Ya, ini algoritmanya dipropose oleh ini. Ilya Sutskever. Contoh. Dan ini yang menang dua orang ini, satu tim. Geoffrey Hinton sama John. Tahu nggak hadiahnya Nobel itu berapa? Satu, satu berapa ya? 1 juta dolar nggak salah. 1 juta dolar ya? Satu atau dua gitu. Ini untuk satu orang loh ya. Dia ngantongin 1 juta dolar. Wes kalian nggak usah kerja sampai mati wes. Uang segitu. Kak Nobel Prize. Pensiun, pensiun dini sih ya. Nobel. Kok bisa? Wah, ada ceritanya. Keren ini. Nah ini loh. Dia dapat Nobel Fisika karena ini loh. Foundation Discovery ya. Yang menjadikan machine learning ya. Itu berguna. Dia menggunakan filosofinya fisika. Filosofinya ya. Cara kerjanya untuk machine learningnya. Ya ini Geoffrey Hinton, the Godfather-nya. Ya ini pencapaian ilmuwan dunia itu ya Nobel. Nggak ada yang lebih tinggi lagi. Profesornya belum. Lebih tinggi lagi targetnya adalah supaya diakui dunia adalah Nobel Prize. Kalau bidang bidang IT itu ada namanya Turing Turing Award. Nah ini ada Turing Award. Ini penghargaan bergengsi ACM Turing Award ya untuk bidang komputer ya komputer asosiasinya. Ya oke, nggak penting lah. Ya ini kita kena tahu-tahu aja sedikit-sedikit ya. Computer vision siapa ya? Orangnya sama kayak Minghi dan seterusnya. Ada orang Indonesia enggak? Enggak ada ya? Belum ada. Halaman keberapa orang Indonesia? Belum ada ya? Enggak ada. Apa yang legend? Nah, ini yang mempropose datasetnya ini. Oke, balik lagi. Sampai mana tadi? Oke, tidak error ya. Tidak error. Oke, kita lanjutkan. Ini kelas datasetnya sudah. Kemudian kita tambah buat modelnya ya. Nah, modelnya ini importnya sudah kita modelnya. Nah, ini saya tunjukkan sesuatu ya. CNN classifier. Terus dataset ini cuma import aja isinya. Nah, nanti kalian ini aja apa? Bisa nyoba sendiri setelah perkuliahan ya. Oke, classifier kita code seperti ini ya. Kita lihat. Nah, kita tunjukkan ya. Kita kan pakai PyTorch. Ini kernel itu yang mana, pooling itu yang mana ya. Nah, ini ya. CNN konvolusi 2 dimensi ya. Kita menggunakan konvolusi seperti ini ya. Mana sih enak ya. Nah, ini ya. CNN 2D input di kernel keluar output ya. Atau ini aja lagi ya, wes ya. Nah, di sini ya, ini inputan kernel activation map. Kalau di kodenya ini ya. Jadi 16 itu kernelnya, jumlah kernelnya. Ya, nanti keluarannya adalah berupa 16 fitur map. Ya. Di sini sama. Ini harus urut nyusunnya ya. Dalam membuat CNN ini arsitekturnya harus urut. Ya, harus urut. Urutnya gini. Ketika kita nanti menggabung, ini kalau dilihat, ini ada 3 layer CNN. Ya. Ini ya,
konvolusi ini 1, 2, 3. Oke ya. Berarti nanti ada 3 layer CNN seperti ini. 3 layer. 3 layer ini inputannya seperti ini. Nah, gambarnya seperti itu ya. Ini yang konvolusi yang pertama di sini ya. Ini yang pertama ya. Ini yang kedua, ini yang kedua ya. Ini yang kedua. Yang hijau tadi yang ini ya. Terus yang ungu itu ini. Ya, bisa bayangin. Kalau kemarin kita bikin MLP kan ada hidden layer gitu ya. Ini sama prinsipnya. Prinsipnya sama. Ada 3 konvolusi di sini ya. Prinsipnya sama ya. Nanti dikonvolusi ya. Kalian perhatikan di sini inputnya di kernel di konvolusi menggunakan 16 kernel. Nanti dimasukkan sini dia ada 16 feature map ukurannya ya. 16 channel feature map. Ya. Setelah itu ya dikonvolusi lagi di sini 16, inputannya 16, outputnya 32 ya. Keluar dari sini itu keluar jumlahnya 32 channel. Ya, 32 image kecil-kecil ya, seperti itu ya. Terus dari sini masukkan ke sini inputannya 32, keluarannya 64 ya. Keluar dari sini adalah 64. 64 channel. Ya, 64 channel. Baru di sini ada linear. Linear itu layer fully connected layer ya. Aduh, fully connected layer. Sini apa ya? Kuning lah. Nah, ini FC layernya di sini ya. Fully connected layer ada 2 ya. Ini setelah ditransformasi nanti mau ya. Transformasi terus masuk ke sini ke klasifikasi. Ada berapa bulatan harusnya? Ada berapa output? Kalau datasetnya tadi angka, ada berapa? Ada berapa kelas? Kok 16 datasetnya tulisan angka. Ada berapa? 10. 0 jangan lupa 0 ya. 0, 1, 2, 3 sampai 9 ya. Ada berarti ada 10 kelas di sini ya. Kelas ke 0 sampai kelas ke 9 ya. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat itu ya di layarnya utuhnya ya seperti sekilas tadi seperti itu ya. Nah, di sini ini tadi ya 64. Nah, ini baru di definisi kita membangun mengkonstruk arsitektur. Lah ini feed forward-nya ada di sini ya. Sama seperti kemarin kan. Feed forward ini inputan ya, image-nya dikonvolusi, di fungsi aktivasi di pooling, konvolusi, fungsi aktivasi pooling, konvolusi dan seterusnya ada di konvolusi di sini ya. Nah, di sini terjadi proses apa tadi? Transformasi ya antara dari matriks ke vektor. Dicemetnya di sini ya. Dicemet. Diubah ke vektor dari bentuk matriks seperti ini menjadi vektor. Ya. Nah, di sini masuk setelah itu di klasifikasi biasa. Ya, seperti MLP yang pertemuan kemarin. Ya. Oke, kita sudah bikin apa tadi? Datasetnya sudah, kelasnya sudah. Sekarang kita training ya, training. Training di sini. Wah, ini lumayan banyak ini. Torch copy paste training. It's training time ya. Itu ya. Nah, importnya tidak perlu. Yang torch dan NN ini sudah data loader, optim. Ya, ini aja. Oke. Kita running coba. Modul dataset. Oh, sorry. Datasetnya karena sudah kita declare di atas ini tidak perlu ya. Kita running. Oke, aman. Kita bikin fungsi ya. Oh, kita pakai args. Kita nggak pakai parameter sih. Kita langsung ambil ini aja ya, datasetnya ya. Datasetnya ini ya.
train dataset sama dengan MNIST dataset. Tadi apa parameternya MNIST dataset nih ya. Oh sorry, gede. Dataset, image path, label path, image size label path-nya, kita load-nya bagaimana? Oh, seperti ini. Oke, ya wes, kopas wae. Thread seperti ini ya. Path-nya sesuaikan dengan ini ya, data MNIST training ya. Nah, kalian ini perhatikan di sisi inputan ya. Kita meload data train image-nya, ini terpisah ya. Train image yang ini ya. Klik ini ya. Klik. Nah, wes langsung kopas ini ya. Thread gini ya. Terus yang labelnya ini train labelnya ini thread. Oke. Train labelnya. Nah, ini. Nah, wes. Kita coba harusnya tidak ada error. Kita coba di load thread. Loh, error apa ini? Director is directory. Oh, alah, salah, 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 salah. Sorry, sorry. Yang ini. Oh, X3 ya. Labelnya yang UDX1. Oke, harusnya aman. Nah, oke ya. Tidak ada error, berarti aman. Terus untuk data tesnya sama ya. Tesnya. Nah, untuk MNIST ini data tesnya bisa enggak? Oh, dipisah. T10 tesnya. Oke. Tesnya ada dua ya. Jadi untuk melatih, kemarin di tugasnya yang Iris itu kan kalian melakukan splitting ya, memecah data kan, 80-20 ya. Itu di split itu biasanya karena memang datasetnya satu utuh gelondongan gitu ya. Kita ingin training sama tes. Nah, kalau di dataset MNIST ini dia sudah dibedakan antara data train dengan data tes. Jadi tidak perlu di split di sini ya. Sudah dipisahkan di sini. Data tes datasetnya yang ini ya, tes image-nya di sini T10K. Oke. Nah, stay di sini, labelnya ada di sini, klik. Di sini. Nah, kita coba running. Thread, semoga tidak error. Oke, tidak ada error, aman. Nah, tes loadernya sekarang masuk di loadernya ini supaya bisa di training di CNN. Nah, train loader, train dataset, batch size-nya. Nah, kita tentukan batch size. Batch size ya, batch size. Batch size misalnya berapa? Ini sih ukurannya piro ya? 32. Kita perkecil aja 8 tes batch size sama dengan 8 gini aja, guys. Dan train ini yang tesnya tes tes loader shuffle. Kalau yang testing nggak perlu di shuffle, yang trainingnya di shuffle nggak apa-apa. Saya jelaskan di sini ya. Ini ada batch size, ada test batch size, dan ada shuffle. Batch size itu sebenarnya apa? Jadi gini, eh, masih ingat yang training data ceritanya atau yang dari sini ya? Aku ya? Pas regresi ini yang kemarin kita kan melakukan looping ya di dalam datanya ya, menghitung satu-satu ya, seperti ini ya, terhadap semua data ya. Itu satu item. Tapi kalau batch size, satu item dievaluasi semua, baru diukur apa kemarin MSE-nya ya kan, SSR-nya diukur. Kalau ada batch size ya, batch size. Untuk data uji coba itu diambil sekian sampel, sekian batch. Kita dievaluasi setiap looping dan jadi tidak diambil per item, tapi diambil gelondongan ya. Misal diambil ukurannya, kalau batch size-nya ukuran 8, berarti dia ngambil 8 data. Misal ada 8 data seperti ini. Dia di training dapat sekian, dihitung loss value-nya ya. Seperti itu. Nanti setiap batch ya, kan ada bisa ada 100 data, setiap batch-nya 8. Nanti di total dari loss-nya ini berapa, dihitung
rata-ratanya. Gitu ya. Nanti karena pas training CNN pasti akan menjumpai pola grafiknya itu idealnya ya kalau CNN kemarin apa regresi linear itu kan apa yang data apa bunga iris kan grafiknya kan habis ya losnya gini ya. Ya kayak gini ya. Nah, nanti ketika menggunakan batch size dia tidak seperti ini grafiknya. Tapi gini. Gini. Tapi ujung-ujungnya memang secara sekilas dia bentuknya ada konvergen di sini. Ya. Apa ya? Dengannya di situ karena ada proses apa perhitungan loss-nya itu menggunakan batch. Itu batch. Oke, silakan. Nah, kita coba ya running di sini apakah ada error? Oke, tidak ada error ya. Lagi aman. Nah, trend loader. Oke. Trend loader. Nah, ini keunikan PyTorch ya. Nah, PyTorch. Jika TensorFlow itu eh, dia otomatis mendeteksi kalau ada GPU-nya dia akan running by GPU. Ya. Kalau di PyTorch itu tidak, kita mendefinisikan sendiri. Kita bisa running memilih mau pakai GPU atau CPU. Ya, di sini kuncinya dari sini device ya. Jika kudanya available, dia akan running kuda ya, CUDA, NVIDIA CUDA-nya ya. Kalau tidak ada, dia otomatis pakai CPU gitu. Wes ngono tok. Ya. Nah, ini contoh kita load modelnya ya. Modelnya oke. Nah, kelasnya kita definisikan di sini. Jumlahnya ada berapa? Num classesnya ada 10 ya. 10 di sini ya. Thread. Kita running. Sorry, oh, wis di defend. Sini ya. Thread. Wah, error. Min is classifier not defined. Oh, mnis. Oh, saya running semua. Thread. Oke, tidak ada error. Run all. Selanjutnya, nah ini cross fungsi loss-nya ya. Fungsi loss-nya sama optimasinya. Optimasinya kita definisikan di sini. Fungsi loss dan optimizer ya, algoritma optimizer. Oke, sini ya. Di buku saya ada cross entropy belum ya? Cross entropy fungsi loss MSI. Oh, dia saya contohkan pakai ini ya. Pakai MS cross entropy. Nah, ini oh ya cross entropinya ini. Nah, kemarin kita sudah belajar SSR dan MSE ya, masih ingat toh? SSR itu seperti apa, MSE seperti apa. Nah, MSE dan SSR itu adalah fungsi loss. Ya, loss function ya, kita ingat lagi. Nah, sedangkan untuk image, ya, image untuk kasus klasifikasi, dia umumnya menggunakan fungsi ini. Fungsi loss-nya namanya cross entropy. Ya, bentuknya seperti ini. L-nya, nggak usah bingung, simbol L-nya aneh ya. L loss itu adalah minus sigma Y ke I. Y ke I apa ini? Y aktualnya ya, Y true. Masih ingat? Y true ya. Dikali dengan log dari Y predicted. Y capel itu Y predicted. Ya, C ini adalah jumlah kelasnya. Ya, seperti ini fungsi loss-nya ya. Oke, kebayang? Nah, fungsi loss itu masih macam-macam. Nanti kalian akan menemukan fungsi loss yang aneh-aneh. Tergantung kasusnya. Ya, macam-macam fungsi loss-nya. Nah, di sini di apa? Di Python didefinisikan seperti ini ya. Kriterianya adalah fungsi loss. Ini adalah fungsi loss-nya. Fungsi loss ya. Sedangkan optimizer ini adalah algoritma optimasi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita belajar ke apa? Gradient descent untuk mengupdate parameter ya kemarin. Nah, di sini menggunakan algoritmanya Adam ya. Adam ini variasi ya, variasi yang lain dari gradient descent. Ada learning rate-nya. Oke, sorry, learning rate. Nah, ingat ya, ada learning rate.
0,0 cek defaultnya berapa ya? Learning rate defaultnya 1/4. Oke. Nah, LR gini ya. 1 kali E⁻⁴ itu tahu maknanya apa itu? Ini loh, apa ini? Ini loh, perbandingan 1/10⁴. Ini sama dengan 1E⁴. Jadi, atau ditulis biasanya 0,0001. Ini sama ya? Sama. Ini lebih sederhana saja. Jadi di pemrograman itu bisa mengenali ya simbol seperti ini. Itu learning rate. Kalau di regresi linear kemarin kita pakai berapa? 0,1 ya? Learning rate-nya untuk yang hitung regresi linear. Ini kita pakai ini yang 0,0001 ya, kecil kecil sekali. Ya, ya kita running ini, terus kita running ini, semoga tidak ada error. Oke, aman. Ya, trainingnya parameter. Nah, ini kita tunjukkan ada berapa parameter yang kita update ya di sini. Menghitung jumlah parameter yang optimasi atau update ya. Nah, di sini. Masih ingat kemarin kita yang di regresi linear kita cuma menghitung 2 parameter ya, M dan C. C ya. Kalau di MLP yang membedakan jenis kelamin kita ngitung ada berapa meter? 9 ya. W1 sampai W6 dan B1 sampai B3. Ingat ya? Cuma 9. Tapi di model CNN kita ada berapa parameter kira-kira ya? Kita lihat ya. Ada berapa parameter yang dioptimasi? Berapa itu? 0,0 M. M itu juta. Berapa? 0,0 M ini berapa? 60.000. 600. 60.000. Benar ya? Ada 60.000 parameter. Atau nggak usah kita jadikan ini aja, wes. Ini. Oh, sorry. Nah, ada total 60.874 parameter ya. Kalau yang jenis kelamin kemarin hanya 9 ya. Ini ada 60.000 ya. Oke. Bisa kebayang ya beban komputasinya ya. Oke. Nah, ini kita baru proses training. Di sini trennya kita ingin lihat nanti bentuk apa? Rata-rata nilai lossnya dan trainingnya. Alah, wis copy aja wis. Ya, kita nanti bisa lihat grafiknya. Copy, oke, kita tarik ke sini. Oke, kita cek dulu. Karena yang sebelumnya, oh ini epochnya. Oke, epochnya. Epochnya defaultnya kemarin saya pakai berapa ya? Oh 50. Oke, epoch saya pakai 50. Ini saya ubah dulu. Ada nggak yang ARGS-nya? Ada yang beda? Aman, 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 aman. Oke. Nah, oh sorry, checkpoint. Checkpointnya atau output path. Output path. Berapa, apa itu? Ini sekolah. Output path. Di sini taruh di output path-nya. Terus ini ya. Kita lihat, kita tunggu ya. Proses kita run all. Nah, ini ya. Iterasinya ya. Jangan pakai 50 epoch kelamaan ya. 10 aja ya. Sampai duhur enggak usah. Ya, kita pakai 10 aja, Mas. Kita tunggu. Suwi ya? Lama ya? Ya lama, beda dengan apa yang kalian ngeran Iris berapa? Berapa lama? Semenit enggak ada ya? Cepet ya kan datanya kan kecil, cuma ada 4 variabel doang. Apa? Empat variabel dan parameternya kan cuma sedikit kan MLP-nya. Tinggal kalian ngitung aja hidden-nya ada berapa node ya, cuma sedikit.
Ini image. Itu tadi kompleksitasnya, bayangin ada dari image, dia ditransformasi, konvolusi, 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 jadilah parameternya 60.000. Ya. Uh, akurasinya bagus ya. Ini nih, akurasi pertama 0,97 itu bagus ya. Ya, kalau mendekati 1 semakin bagus. Tes lossnya di 0, kecil banget, 0. Loh, naik lagi kan akurasinya? Bagus itu. Nggak apa, kita tunggu 10 kali. Kita lihat kurva lossnya itu konvergen nggak ya? Semoga konvergen. Kalau belum konvergen berarti ini perlu ditambah epohnya. Ya. Perulangannya ditingkatkan. Ya. Ini sudah pakai GPU P100 loh. Itu punyanya Tesla, itu mesinnya Tesla. Berapa core ya? Tesla P100 cores. Udah coresnya ada berapa itu? Oh, ada 3.500. Oh, seakan PC saya. Nggak apa-apa. Kebutuhan. Ada yang mau nyoba dilatih pakai CPU? Kapan nanti kita iseng ya? Coba ya. Kita pakai GPU aja berapa? Berapa detik itu? Satu lupa. 27 detik ya. Ini. Satu perulangan. Satu training di 27 detik. Berapa 27 detik. Setengah menit ya. Kayak ngerender berarti ya. Ada yang pakai PC lokal di PC-nya? Atau nyoba pakai kagel semua tadi? Pakai kagel. Oh. Barangkali mau ini memanasi mesin komputernya. Dicoba aja, ya rugi lah. Masa dipakai nge-game doang. Pakai kayak gini lah. Apa? Iya, CPU hilang. iya. Biar berguna, biar inilah apa? Kalau dipakai nge-game kan pahala nggak mengalir ke orang tua. Kalau dipakai training itu mengalir ke orang tua kan dipakai belajar ya. Dipakai ngerender video itu ya pahalanya mengalir ke orang tua. Tapi kalau CPU hilang nggak bergerak. Iya. Trend loss-nya kecil sekali ini ya, kayak trend loss-nya. Nah, oke, satu lagi, kurang satu ya. Loh, ARGS errornya di mana ini? Oh, Epoch ini ya, sorry, Kak apa-apa. Kita bisa switch plug Epochnya tadi ya. Nah, ini kurvanya ya, tadi ya. Grafisnya seperti ini, loss-nya. Sudah cukup ya. Dari
Kita mau nyoba ini sudah selesai untuk membuat model. Ini modelnya pasti muncul di sini kalau di Kaggle itu ya. Refresh. Kok nggak muncul? Save. Wah, harus di save ini berarti. Kita save aja lah di sini. Torch. Save. Model.static. Thread. F. Oh ya, namanya apa ya? Model CNN mnis.pt. Thread. Nah, ini harusnya muncul di sini. Arek. Nah, ini muncul ya di sini. Nah, kita bisa melakukan prediksi ya, terhadap suatu data ya. Oh, data kucing ya. Wes, nanti kalau misal kalian mau memprediksi tidak perlu training lagi, tinggal load modelnya ini. Seperti itu ya. Nah, kita sudah training soalnya hasilnya lumayan bagus lah. Karena datasetnya lumayan ini ya, sederhana, soalnya hanya data angka. Data angka dan dia ini apa isinya cuma hitam putih ya, soal hitam putih, grayscale hitam putih kalau tidak salah ya. Nah, kayak gini datasetnya. Dia sederhana sekali. Ya, sederhana. Cuma ya hitam putih binary ya, citra biner, gampang. Lalu untuk datanya lebih kompleks bagaimana? Seperti contoh, misal membedakan ini gambar anjing dan kucing ya misalnya. Nah, gambar lebih kompleks berwarna-warni seperti ini. Apakah bisa dengan CNN tadi? Bisa saja, cuma hasilnya ya pasti kurang akurat. Ya. Nah, lalu bagaimana supaya akurat? Nah, kita bisa menggunakan model yang lebih kompleks ya, model yang lebih kompleks. Contoh ini VGG 16. Nah, ini VGG 16 ya. Contoh image. Nah, ini VGG 16 ya. VGG 16. Kita kan di mana ya? Nah, oke, wes gini aja wes. Nah, nah ini ilustrasinya ya VGG 16 ya. VGG 16 ini layar konvolusi ya, konvolusi, konvolusi lagi ya, konvolusi, konvolusi, konvolusi ya, terus diubah ke vektor, di flatten ya, jadi klasifikasi. Nah, kalian tahu ini angka 1000 ini angka apa? Jumlah kelas ya, jumlah kelasnya ada 1000. Ini digunakan untuk dataset ImageNet. ImageNet itu kumpulan data image ya, data image ada sekian juta dataset. Nah, ImageNet. Nah, ini bisa dibuka, semoga bisa. CLS. Oh, nggak bisa dibuka. Oke. Nah, ImageNet kayak gini. Contohnya, dataset gede ya, seperti ini. Dia berisi beragam jenis objek, ya, macam-macam. Ada 1000 kelas objek. Nah, setiap kelas itu datanya juga jumlahnya ribuan. Ya, contoh di sini ada hewan mamalia, situ ada sekian ribu dataset ya. Anggaplah satu objek itu 1000, berarti 1000 kali 1000 berapa? 1 juta ya. Ada 1 juta image ya. Itu dilatih untuk, nah itu ada nama kejuaraannya ada dulu, ini sudah lama. Namanya ImageNet. Ini kompetisi klasifikasi image ya, menggunakan CNN ya. Ini variasinya macam-macam. Ini contoh yang salah satu ya untuk kasus kompleks itu VGG ya. Arsitekturnya seperti ini. Ini inputannya ya. Inputannya ukuran 224 kali 224 pixel. Nah, ini lebih gede lagi. Ya, seperti itu. Terus sampai di konvolusi, pooling dan seterusnya. Ada juga ini
ResNet ya, ResNet 50 misalnya arsitekturnya. Nah, dia kayak gini, lebih kompleks lagi dia. Nah, ini nggak kelihatan nih, batch nom. Oh, saya udah download sih. Ah, ini loh. Hugging Face. Nah, nah, kelihatan nggak? Sambil dimiring nih si Rayo. Ini ResNet yang pernah ini artikel yang disitasi paling banyak sedunia ini. Google Scholar. Kai Ming He, machine learning, Kai Ming He ini orangnya yang, nah ini di procedural learning for image recognition. Nah, paper ini pernah dapat citasi paling banyak dalam 1 tahun ya di semua bidang ilmu. Kutipannya sudah banyak sekian ratus ribu ya, hampir 300.000 kutipan, padahal baru 2016 ya. Ini artikelnya yang membahas tentang di PDF-nya. Nah ini bahas tentang ResNet ya, KMH. Waktu dia masih di Microsoft ya. Ini orang kalau sudah terkenal pindah kerjaannya nggak ke startup satu yang lain ya. Microsoft ke Facebook gitu ya. Kok enak sekali ya. Berapa gajinya ya? Dia bernafas saja udah 1 juta ya, sekali bernafas itu ya. Nah, ini contoh, kita lihat gambarnya ribetnya aja dulu ya. Ribetnya ResNet. Kita bedah satu-satu wis, nggak usah wis. Dia menggunakan arsitektur dasarnya itu ini nih. Ini konvolusi, konvolusi ya. Konvolusi terus sama konvolusi ya. Tapi di sini ada benang yang nyambung. Benang nyambung ini lah. Thread, thread gini ya. Kalau yang kita lakukan tadi itu modelnya seperti ini, lurus gini aja ya. Dia lebarnya panjang, tapi ini dia ada benang nyambung. Nah, benang-benang yang putus, yang nyambung-nyambung ini namanya skip connection. Ya. Apa skip itu? Nah, skip connection ini kalau kita melihat di sini, di kode kita yang tadi ya, di model, ya, di modelnya CNN ini, kita bisa menggunakan informasi yang dari outputnya ya, max pooling yang ada di layar konvolusi 1, X ini, kita bisa gunakan di sini. X sama dengan, contoh di sini ya, kita buat variabel contoh aja, self.konvolusi 1, X ini ya, X skip. Nah, X skip ya, ini. Nah, kita bisa tambahkan gini, dari X yang atas sama dengan plus. Nah, ini skip connection cuma seperti ini. Ya, skip connection. Nah, di papernya di mana tadi? Ini papernya, nah ini loh. Ya, X-nya, X identity ditambahkan ke belakang setelah aktivasi ya. Nyambungnya cuma gini aja ya. Kelihatan. Sama kayak gini kan. X skip, ini benangnya ya, nyambung ke sini. Ya kan dia melewati beberapa konvolusi, tapi informasi di awal ditambahkan di informasi konvolusi berikutnya. Tetangga yang lebih jauh. Ini. Ya. Ini kan ada sebelumnya ada proses konvolusi ya. Konvolusi ya. Di sini terus ini konvolusi juga, terus di informasi dimasukkan di sini. Makanya arsitekturnya yang tadi ya, ini ya ada lompatan ya. Ini konvolusi dipakai di sini. Itu skip connection. Nah ini kan fx plus x sama kan? Fx plus x. Ya. Itu aja. Tahun 2016 ya. Berapa tahun itu? 8 tahun. 8 tahun ya. Itu. Gara-gara dia ini termasuk yang memporak-porandakan CNN waktu itu. Dulu yang kondang sebelum ini itu adalah VGG. AlexNet ya, sorry, AlexNet. Ya, AlexNet terus nah ini AlexNet. Ya arsitekturnya seperti ini. Nah ini AlexNet ya. Konvolusi, fully connected ya. Outputnya ada 10. Ini AlexNet
Terus muncul VGGNet, variasinya macam-macam, terus ada ResNet. Semakin panjang konvolusi, parameternya pasti akan semakin gede lagi jumlahnya. Ya. ResNet dan sebagainya, itu parameternya tidak lagi puluhan ribu ya, jutaan. Ya. Tentu kalau kita training sekarang, selesainya nanti siang. Bahkan lebih, ya, tergantung datanya. Nah, ada teknologi, mekanisme, kita tidak perlu lagi melakukan training ulang dari awal. Untuk model yang tadi, VGGNet, ResNet kah, atau AlexNet. Nah, ada mekanisme yaitu namanya transfer learning, yaitu mentransformasi pengetahuan dari model yang kompleks yang sudah dilatih ke model yang baru untuk kasus yang lebih kecil. Ya kan ya tadi ResNet, VGGNet itu dilatih untuk ImageNet yang jumlah kelasnya 1000, datanya 1 juta, kelasnya 1000. Itu mereka sudah dilatih. Nah, dari model ini kita bisa mentransfer ilmu ke model CNN yang kita punya. Itu bisa. Namanya transfer learning. Ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, transfer learning. Ya, kita tidak perlu mentraining dari awal. Cukup menggunakan informasi yang penting dari model sebelumnya ke model yang baru. Untuk kasus yang lebih spesifik, kasus yang lebih sederhana. Seperti itu. Oke, sebelum saya akhiri, ini saya contohkan beberapa bentuk evaluasi ya. Tadi kita hanya mengukur apa di trainingnya, akurasi ya, kinerja dari modelnya. Kita mengukur akurasi ya. Sebenarnya ada banyak ukuran metrik yang bisa digunakan. Ya. Selain akurasi, biasanya untuk kasus klasifikasi ini ya, oke, dia menggunakan beberapa teknik pendekatan. Ya, mereka diukur menggunakan namanya confusion matrix, matriks kebingungan. Nah, confusion matrix ini ada istilah namanya true positif, false negatif, false positif, sama true negatif. Idealnya model itu performanya itu bagus di true positif maupun true negatif. Maksudnya apa? Saya nggak usah jelaskan, saya tunjukkan gambar saja. Insya Allah kalian akan paham maksudnya ini ya. Wes, coba. Idealnya kan true positif sama true negatif. Ini ada tipe kesalahan. True negatif sama false negatif. Nah, ini tipe false positif sama false negatif. Ini tipe error ya. Bisa mencerna ya. Tipe error 1. Dokter mendiagnosa kamu hamil. Nah, kalau kita ngomongin data, Bapak ini data aktualnya tidak hamil. Ya, nggak mungkin lah hamil. Ya, tidak hamil. Itu data aktualnya, data true-nya, Y true-nya ya. Y true-nya tidak hamil. Tapi model machine learning kita memprediksi Bapak ini hamil. Ini model machine learning-nya, YP-nya ini, yaitu YT-nya ini. Kan nggak nyambung. Error. Error tipe 1. False positif. Data aktual. True. Data aktualnya. False diprediksi. True. Itu tipe error 1. Tipe error 2. Y true-nya dia itu hamil. Tapi diprediksi. Salah. Sudah tahu ini perutnya gede. Nggak mungkin masuk angin segede ini. Kecuali kanker hati ya. Sirosis itu baru gedenya kayak gini. Nah ini. Ini 2 tipe error. Kalau yang true negatif, sorry. Kalau true positif, itu gampang. Model apa data aktualnya YT-nya true, diprediksi juga true. Kalau true negatif, datanya false, diprediksi false. Gampang. Yang memang agak bingung kan ini nih, true prediksi yang false positif sama false negatif. Nah, ini dihitung. Nah, outputnya berupa angka, hitungan true positif ini. Ini ada equation-nya di sini. Nah, ini confusion metric idealnya itu jatuhnya hasil prediksinya modelnya seperti ini, slide gitu. Ini contoh yang anu ya, data MNIST tadi ya. Ini true label itu 0 sampai 9 ini kelasnya, kelas 0, 1, 2, 3 sampai 9. Idealnya itu jatuhnya seperti ini, yang bagus itu ya. Kalau machine learning ya, klasifikasi CNN confusion metric itu bagusnya seperti ini.
Kalaupun masih ada data 1, 2 di sini nggak masalah. Ini ya kesalahan prediksi, tapi kecil sekali kan. Idealnya warna yang tengah ini semakin gelap birunya, itu semakin bagus. Jadi jatuhnya di true positif atau true negatif, gitu ya. Nah, oke. Nah, matriksnya macam-macam. Ada akurasi. Akurasi itu bagaimana ngitungnya? Ya ini, true positif berapa, true negatif berapa, dibagi totalnya. Itu akurasi. Untuk presisi juga gitu ya. Presisi ini recall specificity ya. Di sini ada perbedaan. Kalian bisa membedakan ya akurasi dengan presisi itu apa? Akurasi itu begini. Hmm, Kalian tahu ada yang ikut UKM Panan nggak? Ada. Siapa, siapa, siapa? Ikut Panan. Nah, presisi itu gini. Misal antum punya 10 anak panah ya. Memanah ke satu target. Ini ya. Saya punya target. Asalnya gini. Ini kotak kasar aja ya. Ini ikut panah gitu. Ya. Mana ini kan kotak putih yang karton itu ya, atau kayu. Ini yang targetnya di sini. Presisi itu ketika kamu punya 10 anak panah dipanahkan, jatuhnya di satu titik, tapi semuanya berkumpul di sini. Itu semuanya presisi. Ya. Kalau akurat, semuanya terjadi akurat dan presisi. Kalau panahnya jatuhnya gini, ada panahnya di tengah, jadi dia cuma satu aja yang akurat, tapi dia tidak presisi. Iya, oke, clear ya? Ya. Presisi itu. Oke ya. Nah, visualisasinya macam-macam ya. Eh, Terusnya oke kita bahas ini ya, fitur statistik TSNE sama PCA di pertemuan berikutnya. Nah, keterbatasan ya. Tadi kita cerita ya untuk data yang besar ya, yang lebih kompleks. CNN yang kita buat tadi itu tidak bisa, tapi ya bisa, tapi cuma tidak bagus hasilnya. Saya yakin, saya sudah nyoba. Nah, komputasinya besar dan sebagainya ya. Nah, seperti ini problem-problem ada di filenya itu. Nah, tantangannya akan dijawab di pertemuan berikutnya. Oke, ada pertanyaan kah?